Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال المؤلف رحمه الله وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي التميمي رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. Jika Anda telah mengetahui dan memahami apa yang dinamakan oleh kaum musyrikin di zaman ini dengan nama al-i'tiqad, dan bahwasanya apa yang mereka namakan dengan al-i'tiqad dia pada hakikatnya adalah kesyirikan yang telah turun Al-Quran membahas dan menjelaskan tentangnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi umat manusia ini karena perbuatan kesyirikan tersebut yang diberi nama oleh musyrikin di masa kini dengan al-i'tiqad. Sebelum kita lanjutkan, yang diberi nama oleh al-musyrikun di masa ini, yakni di masa al-muallif, di masa al-musannif, penulis kitab, yakni sekitar 3 abad yang lalu, dan penamaan ini masih berlanjut sampai hari ini. Mereka namakan perbuatan-perbuatan mereka dengan nama al-i'tiqad, nama yang indah sekali. Al-i'tiqad. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dari balik penamaan mereka al-i'tiqad ini? Nah, Ndas Abdullah Iman. Mereka yang mengaturkan perbuatan mereka untuk tidak menamakan perbuatan mereka dan perbuatan Iya. Apa perbuatan mereka? Minum khamar, syarikah, mencuri, apa? yakni bahwasannya mereka menyandarkan diri mereka kepada orang-orang soleh, dan demikian juga orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka juga menyandarkan diri mereka kepada orang soleh, minta barokah, kemudian namun rezeki dan lain sebagainya. Menamakan perbuatan ini adalah i'tiqad dalam rangka untuk mengaburkan. Ahsan, barakallahu fiik. Yang dinamakan oleh mereka dengan nama al-i'tiqad dari perbuatan mereka adalah at-tawassul, memohon wasilah kepada al-amwat, orang-orang yang telah meninggal dunia, meyakini bahwa para wali-wali atau aulia yang mereka ziarahi kuburnya pada bulan Muharram atau bulan Sya'ban, yang mereka ziarahi kuburnya pada malam Jumat Manis, adalah sebagai pemberi-pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah, yang bisa memberi barokah kepada keluarga mereka, kepada pekerjaan mereka, kepada jabatan mereka.
Lah perbuatan-perbuatan inilah yang diberi nama oleh musyrikin di zaman ini dengan al-i'tiqad. Tujuannya apa? Ya untuk mengkaburkan, dalam rangka mengaburkan permasalahan agar tidak disamakan atau disangka sama antara yang mereka lakukan, yang mereka yakini, yang mereka amalkan dari perbuatan-perbuatan syirik tersebut dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin. Kalau yang dilakukan oleh musyrikin syirik, karena memang Allah sudah menyebutkan bahwa itu adalah syirik. Sementara yang kami lakukan ini adalah al-i'tiqad. Ini mereka namakan dalam atau mereka ucapkan melalui lisan-lisan mereka dan didapatkan di dalam beberapa referensi-referensi mereka. Sehingga jangan keliru. Kalau mereka menyebutkan pelajaran al-i'tiqad, yang dimaksud adalah pembahasan tentang tawassul, ya, pembahasan tentang ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa, tidak mungkin Allah langsung memberikan ampunan kepada kami kecuali melalui orang-orang soleh, para aulia Allah. Sehingga kami memanggil Allah melalui perantara mereka. Kami memohon barokah melalui perantara mereka. Kami memohon syafaat karena mereka adalah wali-wali Allah. Ini semua perbuatan dan kegiatan mereka ini diberi nama al-i'tiqad dalam rangka mengkaburkan permasalahan dan membedakan apa yang mereka lakukan dengan kelakuan kaum musyrikin Quraisy. Tetapi penamaan tidak berfungsi, pengakuan tidak bermanfaat tanpa adanya pembuktian. Nah, ini yang akan sekarang kita bahas. Qala al-muallif rahimahullah, fa'lam anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli zamanina bi amrain. Ketahuilah bahwasanya kesyirikan kaum musyrikin di generasi awal, yakni musyrikin Quraisy di negeri Makkah, lebih ringan, mending dibandingkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa kita ini. Bi amrain, dengan dua sebab. Dengan dua sebab, dua alasan. Kata beliau, Qala, sebelum kita masuk dengan terhadap alasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, perlu diketahui, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, kalau musyrikin di masa ini mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam, menisbahkan amalan mereka kepada bagian daripada dinil Islam, maka ketahui bahwa musyrikin Arab, musyrikin Quraisy dahulu pun juga menisbahkan diri-diri mereka kepada dinil Hanif, din Ibrahim alaihissalam, menisbahkan diri-diri mereka bagian daripada millat Ibrahim. Kaum musyrikin, bukan hanya musyrikin Quraisy saja, bahkan Yahud dan Nasara mengaku-ngaku, mengklaim bahwa Ibrahim alaihissalam berada di atas prinsip Yahud atau berada di atas prinsip-prinsip Nasara. Oleh karena itu Allah bantah mereka semua. Allah bantah Yahud, Allah bantah Nasara, Allah bantah al-musyrikin yang menisbahkan dirinya kepada Ibrahim. Subhanallah, tidak menisbahkan diri mereka kepada Fir'aun. Tidak pula mereka menisbahkan diri mereka kepada Namrud. Tetapi mereka menisbahkannya kepada Ibrahim Khalilullah. Tidak sembarangan ini. Mereka bukan orang-orang sembarangan, Yahud wan Nasara wal musyrikin. Karena kenapa saya selalu mengingatkan perkara ini? Kalau disebutkan kaum musyrikin Quraisy yang terbetik di benak kebanyakan umat ini atau para pendengar, mereka itu tidak ada bedanya sekarang dengan kaum komunis. Tidak ada bedanya mereka dengan Yahud dan Nasara yang sekarang. Atau tidak ada bedanya mereka dengan Buddha dan Hindus. La, Allah bantah mereka. Bantahan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ali Imran dan di dalam surat An-Nahl, bersumber karena adanya pengakuan dan klaim Yahud,
pengakuan dan klaim Nasara serta musyrikin bahwa mereka berada di atas agama Ibrahim dan bahwasanya Ibrahim bersama mereka dalam prinsip-prinsipnya. Allah nyatakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." 3 kelompok langsung terbantah. Bukanlah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang berprinsip dengan prinsip Yahudi, beragama dengan agama Yahudi, dan bukan pula dia adalah seorang yang berprinsip atau beragama dengan prinsip dan agama Nasara. Walakin kana hanifan musliman, tetapi dia adalah seorang yang hanif, seorang yang selalu meninggalkan kesyirikan dan mengarah kepada tauhid. Musliman, selalu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah, membersihkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan pada akhirnya, wa ma kana minal musyrikin. Dan bukan pula dia Ibrahim adalah bagian dari kelompok musyrikin. Di dalam surat An-Nahl Allah menyatakan, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan wa ma kana minal musyrikin. Tegaskan pula oleh Allah bahwa Ibrahim bukan bagian daripada musyrikin. Sehingga jangan dikira bahwa Abu Jahal dan yang lainnya tidak mengenal Ibrahim, Khalilullah, Imam Tauhid, dan seluruh Bani Hashim atau seluruh Quraisy. Mereka mengenal bahwa Ibrahim adalah seorang panutan. Atas dasar itu mereka mengeluh-elukan Ibrahim. Mereka bangga bahwa mereka adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Saya tekankan masalah ini agar kita benar-benar faham bahwa masalah yang sedang kita hadapi atau apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa ini yang menisbahkan dirinya kepada din Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeluh-elukan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah bahas pada pembahasan-pembahasan sejak awal kitab ini. Apa sih bentuk dari kesyirikan yang mereka lakukan pada masa ini? Dan apa hubungannya dengan kesyirikan di masa lalu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian al-muallif menyatakan bahwa kesyirikan di masa ini lebih parah dibandingkan kesyirikan pada masa itu dengan 2 sebab. Ahadihima, salah satunya adalah annal awwalin, bahwasanya kaum musyrikin di masa awal dahulu la yusyrikuna wa la yad'una al malaikata wal awliya wal awthan ma Allah illa fir rakha'i wa amma fish shiddati fayukhlisuna lillahi ad-din. Dahulu orang-orang musyrikin generasi awal itu tidaklah mereka berbuat syirik, tidaklah mereka menyeru, berdoa, memohon kepada malaikat, kepada para wali-wali, dan kepada sesembahan-sesembahan yang lainnya, berhala-berhala yang lainnya itu bersama ibadah mereka kepada Allah, kecuali firraha, kecuali di dalam atau di saat kondisi-kondisi tenang, aman, tentrem, penuh rezeki, pertaniannya berhasil, perdagangannya juga mendatangkan laba yang banyak, tidak ada musibah, tidak ada wabah penyakit. Di saat seperti ini mereka baru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih onta untuk dapat barokah dari Latta. Datang ke patungnya, monumennya Waddan, ya, dalam rangka agar perjalanan dia ke negeri Syam atau ke negeri Yaman di waktu Syita dan Saif selamat dari gangguan ketika mau berdagang. Kasih 1 ekor kambing nazar. Begitu seterusnya. Bernazar dalam rangka untuk termak beberapa patung-patung, diperindah, dibersihkan. Ya, kalau di zaman ini kuburan-kuburan diberikan kitchen yang baru, yang lebih bagus. Ya, kuburan si fulan, anak bernazar untuk dikasih marmer. Nah, dalam rangka apa? Supaya jabatannya barokah, supaya karirnya pun terus menanjak. Lah,
Ini kondisi musyrikin di masa generasi awal, berbuat syirik di saat senang, di saat tentram, tidak ada musibah. Tapi coba kita lihat, kemudian Syekh menyebutkan setelah itu dalil-dalilnya. Qala Allah Ta'ala kama qala Ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan jika telah menimpa kepada kalian sebuah musibah di tengah lautan, hilanglah, sirnalah, terlupakanlah segala sesuatu yang selama ini kalian berdoa kepadanya, memohon kepadanya, kecuali hanya Allah. Kalimat illa iyyah menunjukkan bahwasanya mereka juga berdoa kepada Allah bersama doanya mereka kepada Latta, Uzza, Manah, Waddan, Waswan, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Semuanya hilang di saat musibah. Latta lupa Latta, Uzza sudah lupa kepada Uzza, ini sedang musibah, ombak yang sangat dahsyat, badai yang sangat besar. Tinggal siapa? Tinggal Allah saja. Ini menunjukkan bahwa mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tahu Allah. Walifitina azzani Allah wa iyyakum. Sehingga jangan dikira musyrikin dahulu itu sama dengan orang-orang yang menyembah Brahma atau yang menyembah Wisnu dan yang semisalnya. La. Qala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullah aw atatkum as-sa'atu aghayra Allahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya, sampaikan, coba tanyakan kepada mereka, wahai Abu Jahal wa musyrikin Quraisy, kira-kira apa pendapat kalian? Coba sampaikan kepada saya, beritakan kepada saya tentang pendapat kalian jika telah datang kepada kalian azab Allah, datang malapetaka, musibah, bencana, atau datang kepada kalian hari kiamat yang dahsyat itu. Apakah kira-kira masih ada selain Allah yang kalian akan meminta darinya perlindungan? Masih adakah selain Allah yang kalian akan memanggil-manggil, memohon keselamatan? In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar-benar, atau jika kalian benar dalam keadaan di atas al-haq. Coba beritakan kepada kami, kira-kira siapa yang mau kalian seru? Siapa yang mau kalian mintai tolong? Siapa yang mau kalian jadikan sandaran sebagai bentuk keselamatan bagi kalian ketika datang musibah, azab Allah Subhanahu wa taala? Bal iyyahu tad'un, bahkan hanyalah Allah satu-satunya yang akan kalian mintai tolong. Allah tidak menyatakan bal tad'unahu, bal tad'unahu, enggak. Allah menyatakan bal iyyahu tad'un. Ini menunjukkan adanya sebuah faedah balaghiyah, sebuah faedah dari sisi balaghah, bahwasanya di sini ada makna tauhid, bahwa mereka benar-benar tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah di saat seperti itu, di saat genting seperti itu. Allah tidak menyatakan bal tad'unahu, tetapi Allah menyatakan bal iyyahu, bahkan dialah Allah satu-satunya yang kalian minta, yang kalian berdoa kepadanya di saat seperti itu. Qala fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, maka dialah Allah yang akan menyelamatkan kalian atau menghilangkan dari kalian musibah, malapetaka yang kalian selama ini berdoa kepada Allah sesuai dengan masyiatnya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tansawna ma tusyrikun, dan di saat seperti itu, pada sikon yang seperti itu, kalian lupa kepada sekutu-sekutu yang kalian jadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Nah, diam Abu Jahal di saat seperti ini. Gak ada jalan lain kecuali karena sudah hujah-hujah Rasulullah dan para sahabatnya pada masa itu terlalu kuat. Memang anda ya Muhammad tukang sihir, memang anda ya Muhammad penimbul pecah belah, memang anda ya Muhammad tukang dusta. Sudah gak ada hujah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kredibilitas Rasul SAW yang akan dijatuhkan agar umat tidak mau mendengar dari
beliau, kehabisan hujjah. Nah, kalau sebelumnya hujjahnya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa, masih syubhat demi syubhat. Aja'alul alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ketika Rasulullah menyatakan qul la ilaha illallah, mulai Rasul diajarkan oleh Allah hujjah-hujjah. Wahyu turun satu persatu, datang syubhat dibantah oleh Allah melalui wahyunya. Kelabakan musyrikin, kehabisan hujjah. Di saat seperti itu baru sahirun kadzab, memang Anda sahir, tukang sihir, kadzab, sang pendusta wahai Muhammad. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan wa qala ta'ala, dan juga Allah berkata, wa idza massal insanu dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Dan jika telah menimpa kepada manusia sebuah musibah, akhirnya dia berdoa kepada Allah muniban ilaihi, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih dan murni, yakin tidak ada yang bisa memenuhi panggilan dan permintaannya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi sebagai dalil bahwa kalau musyrikin dahulu berdoa kepada berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, kapan? Ketika tidak ada musibah. Kalau ada musibah, ada badai, ada tsunami, ada gempa dengan kekuatan 6 atau 7 atau 8 skala Richter, maka di saat itu baru ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ini mereka Abu Jahal CS. Lah, wa qawlu ta'ala wa idza ghasyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlishina lahu din. Dan ketika mereka sudah diselimuti oleh ombak-ombak badai yang menyerupai gunung. Katanya kemarin tsunami setinggi 35 meter ya. Ini menyerupai gunung. Ya. Di saat itu apa? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Di saat itu mereka beribadah, berdoa kepada Allah. Nah, baik yang di lautan maupun yang di daratan. Yang di daratan, ya Allah, abdi sedang di lautan, lupa sujud dan ruku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk abahnya, atau untuk saudaranya, atau untuk suaminya. Doa hanya kepada Allah ketika musibah. Mukhlisin, ikhlas, bersih, murni, betul-betul ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah di saat musibah. Ini kondisi musyrikin Quraisy dahulu yang diperangi oleh Allah, yang Allah nyatakan mereka khalidina finnar, kekal di Jahannam. Lah coba lihat sekarang, ketika gelombang tsunami datang menimpa mereka dengan gempa dengan kekuatan 8,9 skala Richter, di saat itu subhanallah justru kuburan Syah Kuala di negeri Aceh sana semakin diagung-agungkan, dibangun kembali bangunannya yang tadi telah roboh karena gelombang, bangun lagi. Nah, diberi perhiasan dan dibersihkan dan dimuliakan, ditambah dengan khurafat-khurafat. Masya Allah, kuburan Syekh selamat katanya. Nah, ini menunjukkan kewalian Syekh, sehingga berdatanganlah orang muslimin ke sana menangis, meminta, ya Syekh, selamatkan kami, selamatkan negeri kami. Subhanallah. Ya ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Contoh yang semisal ini terlalu banyak dan terlalu sering kita sebutkan. Bagaimana mereka di masa ini ketika datang musibah justru memintanya kepada selain Allah, berlindung dan memohon keselamatan kepada aulia menurut mereka. Ketika rizkinya seret, kalau musyrikin dahulu minta kepada Allah. Ketika perdagangannya terancam oleh musuh-musuh mereka di dalam perjalanan rihlah mereka fi syita'i was saif, mereka lupa hanya minta kepada Allah saja. Lupa kepada Tuhan-Tuhannya, lupa kepada aulia-aulia. Tapi sekarang rezekinya seret, datang ke Sunan Ampel Surabaya. Kenapa ya kiai ini keluarga saya rezekinya seret? Sampai saat ini anak saya juga nggak dapat jodoh. Nah, loh, subhanallah. Wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini poin pertama yang menunjukkan bahwa kondisi kesyirikan di masa ini jauh lebih berat dibandingkan kesyirikan di masa generasi awal. Kemudian beliau lanjutkan,
Faman fahima hadhihi al-mas'alata allati waddahaha Allah fi kitabih wa hiya anna al-musyrikeen alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah ta'ala wa yad'una ghayrahu fi ar-rakha wa amma fi ad-durri wash-shiddati fala yad'una illa Allah wahdahu la syarika lah wa yansawna sadatihim. Dan jika atau barang siapa yang telah memahami permasalahan ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu bahwasanya musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa beribadah kepada Allah dan berdoa atau beribadah kepada selain Allah di masa tenang, sementara kalau di masa musibah dan malapetaka mereka berdoa hanya kepada Allah satu-satunya, tidak berbuat syirik. Wa yansawna sadatihim, dan mereka dikala itu lupa kepada sadah mereka, kepada habib mereka, kepada sayyid mereka, lupa. Tabayyana lahu al-farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalin. Maka akan nampak jelas kepadanya, kepada orang tersebut yang telah paham ini, perbedaan antara kesyirikan penduduk atau di zaman kita ini, musyrikin di masa kita, dan kesyirikan generasi awal dari kalangan musyrikin. Walakin aina man yafham qalbuhu hadhihi al-mas'alata fahman rasikhan. Namun sayang, siapa yang bisa memahami hatinya permasalahan ini dengan pemahaman yang tepat? Nah, jarang sekali. Wallahul musta'an. Hanya Allah lah satu-satunya tempat kita memohon perlindungan. Wal amru tsani, sebab kedua. Sebab kedua kenapa ya Amir? Sebab kedua bahwasanya Naam, Ayub. Biasanya kalau sedang hadir di pengajian atau di majelis, syaitan pinter cara melalaikan seseorang. Ya, ini ada saja yang membuat sesuatu, bikin sibuk pikiran dia untuk lalai kepada apa yang disampaikan. Misalnya, ini apa? Mikrofon kesininya, sehingga suara anak kurang jelas. Itu Ustaz kalau noleh ke kanan, nggak jelas suaranya. Tapi kalau pas ngadep begini, suaranya lebih jelas. Karena memang kalau ngadep ke sini, suara itu mengarah ke sana, sehingga tidak masuk ke mic atau berkurang volume yang masuk ke mic. Disibukkan pikirannya, akhirnya lupa. Atau ingat ini tulisan fa'lan jawaan. Nah, fa'lan jawaan, fa'lan jawaan, jawaan ju. Nah, lapar. Hakikatnya Pak Mugri ya, seperti ini ya, kadang-kadang muncul. Oleh karena itu perlu kadang-kadang dikembalikan ke rel ini. Naib, apa ini al-amru tsani? Naam. Sebab kedua. Syukran, jazakallah khair. Anta halim. Nah, ana pertanyaannya al-amru tsani, perkara yang kedua. Perkara yang kedua dalam hal apa? Nah, antum. Iya. Belakangnya Siddiq, depannya Naib. Naam. Antum. Kaget ini pertanyaannya, sulit jadinya. Padahal gampang, tapi karena kaget bubar ya. Naam. Siapa lagi yang perlu ditanya? Mahdi. Perbedaan syirikan orang dulu dengan sekarang, bahwa kesyirikan orang dulu lebih parah dibandingkan sekarang. Hah? Oh, yang sekarang yang lebih parah. Barakallahu fi. Qala al-muallif rahimahullah. Sudah kembali ke rel semua ya. Wal amru tsani, perkara yang kedua yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan
musyrikin di masa ini lebih parah dibandingkan kesyirikan musyrikin di masa awal. Annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallah, imma anbiya'u wa imma awliya wa imma malaika aw yad'una ashjaran aw ahjaran muti'atan lillahi laysat 'asiyatan. Bahwasanya musyrikin generasi awal dahulu, mereka itu beribadah kepada selain Allah bersama ibadah mereka kepada Allah, yaitu kepada orang-orang muqarrabin, ahli taqarrub, yang selalu bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muqarrabina indallah, yakni orang-orang yang dekat, didekatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena taqarrubnya tadi. Imma anbiya, kan, baik dari kalangan nabi-nabi yang mereka ibadahi, Isa dan yang semisalnya, atau aulia, para wali-wali Allah seperti Waddan wa Suwan wa Yaghuta wa Ya'uqa wa Nasra, dan seperti Latta. Nah, au yad'una wa imma malaikatan, atau mereka meyakini beribadah kepada malaikat. Mereka yakin bahwa malaikat itu adalah pemberi syafaat untuk mereka nanti di sisi Allah, sehingga mereka berdoa kepada Jibril, Mikail. Nah, au yad'una asjaran au ahjaran, atau juga mereka berdoa memohon kepada asjar, pohon-pohon atau batu-batu, muti'atan lillah, yang mana pohon-pohon dan batu-batu itu adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, yang tidak berbuat maksiat. Ini yang diibadahi, imma nabi atau malaikat atau para wali-wali. Memang wali betulan, wali yang benar-benar wali, karena memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ini mereka berdoa kepada orang-orang yang selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malaikat, atau pepohonan. Pohon nggak pernah berbuat maksiat, nggak pernah berbuat bid'ah, nggak pernah mencuri hak sebelahnya, nggak. Masing-masing dia tidak pernah membalimin, kecuali benalu. Benalu merugikan ya. Nah, Allah musta'an. Tapi benalu nggak disembah oleh mereka. Yang mana mereka adalah makhluk-makhluk yang taat, tidak pernah berbuat maksiat. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas. Sementara musyrikin di masa ini, di masa kita ini, mereka berdoa, memohon, beribadah kepada manusia atau orang-orang yang tergolong manusia paling fasik. Nah, walladzina yad'unahum humul ladzina yahkumuna 'anhum bil fujur min az-zinati was-sariqati wa tarki as-shalah wa ghairi dzalik. Yang diibadahin oleh mereka, yang dinyatakan sebagai wali, adalah orang-orang yang memang terkenal dengan perbuatan fujur, berbagai macam kefajiran, zina, sariqah, pencurian, atau meninggalkan sholat, dan yang lainnya, dengan alasan din. Sholat Jumat, tadi mas saya mau ketemu Pak Kiai. Oh Pak, habis sholat Jumat, oh Pak Kiai sholat di Masjidil Haram. Ada enggak ini? Kiai enggak keluar karena kalau sholat di Masjidil Haram, kadang-kadang di Madinah di sebelah Raudhah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yani kayfa tala'ub bil uqul. Naik cilinjer atau naik apa ke sana? Ada enggak yang seperti ini? Enggak sholat Jumat dengan alasan sholat di Masjidil Haram. Di belakangnya sudah sholat yang imamin. Nah, ikhwani fi din azza wa Allah iyyakum, minum khamr. Lah, ini khamr kalau masih Anda dalam golongan syariat, seperti orang-orang majelis syariah. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkatan ma'rifah, maka sudah ini adalah tidak ada bedanya dengan segelas susu. Nah, susu Indomelek dan yang semisalnya. Subhanallah, mempermainkan syariat Allah.
Dan yang lainnya dari kebohongan-kebohongan, bahkan tidak malu-malu disebutkan di dalam beberapa buku mereka yang menjelaskan tentang karamatul aulia, karamatnya para wali-wali. Si fulan, wa min karamati wali fulan annahu kana yamshi uryana fis-suq. Dan di antara bentuk kekeramatan si wali fulan ini adalah dahulu dia adalah jalan di tengah pasar dalam keadaan telanjang. Subhanallah, karamah seperti ini. Ini diabadikan di buku, ini yang diibadahi oleh mereka dan diyakini sebagai wali dan dimintai syafaatnya, dimintai barakahnya. Barakallahu fikum. Dan berbagai macam bentuk kedustaan yang mereka yakini sebagai bentuk karamah. Ada seorang wali, kata mereka, masuk ke masjid, kemudian di waktu sholat Jumat dia naik ke mimbar, dia khutbah. Ketika khutbah dia menyatakan, wallahi kalian ini orang-orang kufar. Ya. Hadirin ini musallin Jumat dinyatakan sebagai kufar. Sebagian hadirin ngamuk, marah. Akhirnya ngamuk ngata-ngatain si wali yang sedang di atas mimbar. Akhirnya wali marah, keluarkan pedangnya. Sang khatib, sang wali ini lari orang ke masjid. Lari orang ke masjid. Terus dia nyatakan mereka memang benar-benar kufar. Ternyata pada hari itu sang wali tetap duduk di atas mimbar sampai waktu asar. Dan ketika pada hari berikutnya di sekitar 40 masjid di sekian daerah, semua orang menyatakan bahwa yang khutbah di masjid mereka pada hari Jumat itu adalah sang wali fulan tadi. Khutbah di masjid ini, di masjid yang kedua di kampung tengah, di masjid yang ketiga di kampung bagian utara, nanti di desa sana lagi, di sana lagi, satu khatib sama pada hari Jumat. Subhanallah. Nah, pakai VCD mungkin. Ini yang mereka yakini sebagai aulia di masa ini. Kalau aulia yang diibadahi oleh Abu Jahal CS adalah aulia yang dapat rekomendasi dari Allah dan dinyatakan mereka sebagai orang-orang salihin. Dan sudah antum hafalkan dalilnya. Insyaallah antum semua hafal. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh, walladhi ya'taqidu fi as-salih aw alladhi la ya'si mithlu al-khashab wal-hajar ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahadu fisquhu wa fasaduhu wa yashhadu bih. Ini sebagai kesimpulan dari Syekh. Kata beliau, dan mereka-mereka yang berkeyakinan atau berakidah, beribadah, berdoa, memohon kepada orang-orang soleh yang tidak berbuat maksiat seperti al-khashab, ya, seperti kayu ataupun batu yang diibadahi oleh mereka, itu lebih ringan dibandingkan mereka-mereka yang meyakini, beriktikad kepada orang-orang yang telah dipersaksikan kefasikannya dan kerusakan akhlaknya, dan mereka menyaksikan itu semua. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini barakallahu fikum pelajaran kita hari ini, karena pada berikutnya akan memasuki syubhat baru dari syubhat-syubhat musyrikin yang selalu ana ingatkan. Perlu antum ketahui bahwa apa yang dituliskan oleh beliau dan beliau abadikan dalam kitabnya yang sangat bermanfaat ini bukanlah suatu kisah yang kemudian kisah ini telah berlalu dan tidak akan terjadi lagi. Tidak. Apa yang terjadi ini, sebagian hujjah yang mereka ucapkan di masa Syekh telah terucapkan di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah terucapkan syubhat-syubhat ini di masa barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi di masa kita. Sehingga jangan heran kalau seandainya kita menemui syubhat yang semacam ini, walaupun warnanya berubah, walaupun cara penyajiannya pun berbeda, tetapi itu semua sesuatu yang telah terjadi, dan barang siapa yang memahami apa yang dituliskan oleh Syekh dan diabadikan hasil pengalaman beliau menghadapi musyrikin di masa beliau dari kalangan Turukus Sufiyah,
dan Asyi'ah Rafidhah di negeri tersebut pada waktu itu beliau abadikan. Dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat, antum kuasai baik-baik bagaimana beliau meletakkan dasar-dasar ilmu di dalam membantah syubhat musyrikin dan ahlul bid'ah, sehingga jangan dikira ini adalah sesuatu yang sekedar cerita atau dongeng saja. Fahadha, jika ada yang perlu disampaikan, falyatafaddal. Naam. Bapak. Dibantah dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima, tidak mengabulkan suatu perkara kecuali yang baik. Apa yang baik? Yang tauhid, yang sunnah, yang tidak bid'ah, tidak syirik. Nah, sekarang Anda menyatakan bahwa ini terjadi ternyata. Dengan apa terjadi? Bagaimana bisa terjadi hal ini menurut Anda? Ya ketika saya melakukan saum atau puasa mutih 3 hari. Tanyakan, puasa mutih ada enggak dalam sunnah? Kalau jawabannya enggak ada, berarti bukan dari izin Allah, ini dari syaitan. Nah, sehingga harus dibuktikan apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya. Kalau tidak, ketahuilah bahwa ini bukan dengan izin Allah terjadi ini dan Allah ridha, bukan, tetapi dengan izin Allah terjadi ini sebagai bentuk istidraj, sebagai bentuk kesengajaan dari Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur dia, semakin membuat dia jauh dalam kesyirikannya ketika dia tidak menerima al-haq. Nah, Allah semakin ulur nih terjadi. Dengan izin Allah memang betul, tetapi Allah tidak ridha dengan ini. Tetapi Allah dengan hikmahnya menghendaki ini terjadi. Nah, hadza wallahu a'lam. Ya. Yang akan tanyakan ini dari yang nomor pembahasan sebelum kasus syubhat. Namun hal ini tetap perlu dalam pembahasan kasus syubhat mengenai masalah kaidah tahdir. Ketika kita menjelaskan tentang kaidah tahdir yang ada pada al-muflisun, di mana mereka menghendaki bahwasannya takdir itu yang kita jelaskan yusahih wala yuhaddina. Mereka menyatakan bahwa kaidah yang mereka pakai sekarang itu menggunakan kaidah yang para ulama, bahwa kaidah itu kaidah yang ma'ruf, berasal dari al-ma'ruf sunnah. Kemudian mereka menyatakan, memberikan contoh, yakni ketika Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ketiga tujuannya dengan pendapat
mengambil contoh tetapi tidak tepat di dalam aplikasinya. Nah, mereka mau menyamakan barakallahu fikum Hasanul Banna dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hasanul Banna yang melakukan syaddur rihal ke kubur Sayyidah Fatimah pada hari Kamis sore, berangkat dan pulang pada Jumat malam, berjalan kaki ke sana dan membaca maulid dan berdoa bertawassul kepada Sayyidah Fatimah, dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membantah Syiah Rafidhah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah dan membantah As-Sufiyah dalam sekian bukunya di Majmu' Fatawa dan yang lainnya, berjihad bersama Waliul Amr memerangi Tatar pada masa itu. Nah, dan ilmunya yang sangat luas. Dengan Hasan al-Banna hanya seorang falsafi. Satu beda. Kan begitu. Yang kedua, jenis kesalahan yang terjadi pada Syekhul Islam dan dinyatakan oleh Ibnul Qayyim sebagai muridnya, dia menyatakan dalam hal ini Syekhuna keliru dan kita mengikuti al-haq karena al-haq itu lebih besar daripada Syekhina yang kita cintai. Tidak sama tingkat atau porsi kesalahan yang dilakukan oleh beliau dalam masail fiqhiyah, ya, dengan apa yang dilakukan oleh barakallahu fikum Yusuf Al-Qardawi, ya, yang menyatakan bahwa semua adian adalah sama dan hadir membenarkan pertemuan persatuan agama-agama. Nah, dan yang menyatakan bahwa dalam ketika dia membanggakan barakallahu fik demokrasi yang berhasil diterapkan di Israel, ya, dan dihasilkan oleh siapa? Ariel Sharon, ya. Suara mutlak 90, hampir 99%. Kalau seandainya Allah turun ke muka bumi mengkampanyekan dirinya, niscaya tidak akan mendapatkan suara sebaik apa yang didapatkan oleh Ariel Sharon. Nah, barakallahu fiik. Apa sama Syekhul Islam dengan hadza? Nah, ini pertama yang perlu dinyatakan. Dan kaidah barakallahu fiik nusahhihu wa la nuhaddim. Kita meluruskan kesalahan orang tersebut tanpa kita menjatuhkan kredibilitas orang tersebut. Dari mana asal kaidah ini? Dari mana asal kaidah ini? Nah, ketika Rasul mengetahui siapa Mu'ad keliru dalam suatu perkara yang berat, Rasulullah langsung menyatakan, "Afattan anta ya Mu'ad." Ketika Rasulullah memberitakan kepada umat ini tentang Khawarij, Rasulullah menyatakan, "Hum kilabu ahlin nar, idza laqitumuhum faqatiluh, fa inna fi qitalihim ajra." Jika kalian bertemu mereka, perangi mereka, karena sesungguhnya dalam usaha memerangi mereka mengandung pahala yang sangat besar. Khawarij disebutkan ciri-cirinya oleh Rasul SAW. Nah, dan mana dari a'immatus salaf yang menyatakan kaidah yang seperti ini? Sehingga contoh yang terjadi pada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terjadi pada Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dengan senada seperti ini ketika membantah Syafi'i. Nah, laqad akhta'a Asy-Syafi'i fi hadhihi al-mas'alah wa huwa wa nahnu nuhibbuhu. Naam, walakin al-haq ahabbu wa a'zamu ilaina. Kata Baihaqi. Syafi'i keliru dalam suatu permasalahan dan dia menyatakan bahwa barakallahu fikum telah salah Syafi'i dalam hal ini dan kita mencintai Syafi'i rahimahullah, tetapi al-haq lebih kami cintai dan lebih besar di sisi kami nilainya. Mau disamakan Syafi'i barakallahu fikum dengan Muhammad Surur Naib Zainal Abidin yang gerah tinggal di tengah-tengah muslimin, di negerinya muslimin memilih untuk tinggal di Birmingham, di tengah-tengah orang-orang kafir. Mau disamakan dengan siapa? Al-Imam Syafi'i yang menyatakan, "Man ta'allama ilmal kalam fayudrabu bi jaridin nakhl." Barang siapa yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ya, yang dipelajari di pondok-pondok pesantren itu sekarang, maka harus dipukul dengan pelepah kurma. Mau disamakan Syafi'i dengan mereka? Barakallahu fiik. Jadi kaidah yang tidak ada dasarnya dalam Quran was sunnah dan manhaj salaf ini, plus juga contoh-contoh yang mereka jadikan tidak tepat untuk mereka jadikan sebagai contoh. Itu semua tidak lain dan tidak bukan hanya hilah, tipu daya mereka untuk mengkaburkan permasalahan dan mempertahankan kesesatan yang ada pada mereka. Nah,
Tafadhal. Dari karena dengan masalah syariat silakan kita harusnya memahami bahwa bank itu halal, tapi bagaimana menentukan rekening bank untuk anak sendiri memakai. Siapa pakai wesel pos? Di bagian syariat atau iklannya? Untuk dana Aceh. Oh, dana Aceh. Berarti bukan syariat, bukan majalah sendiri. Ya, bagian belakang mereka itu kan maklumat. Jawabannya adalah telah berfatwa Al-Lajnah Daimah dan Hayat Kibarul Ulama dalam masalah penyimpanan uang di bank dan penggunaan jasa bank. Pada hukum asalnya bank didirikan di atas transaksi-transaksi riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan yang seperti ini, di masa-masa seperti ini, di masa di mana seorang sudah sulit menghindarkan dirinya dari muamalah dan transaksi yang semisal itu tadi, dengan atau dalam kebutuhan yang memang sangat mendesak, yang tidak mungkin dihindarkan lagi, maka para ulama menyatakan boleh menggunakan jasa itu dengan syarat barakallahu fikum, mereka tidak memanfaatkan bunga bank riba yang dihasilkan dari simpanan yang ada di bank tersebut. Ambil contoh barakallahu fikum masalah dana Aceh. Majalah syariah atau beberapa ikhwan di Jogja mengumpulkan dana dan menyebarkan berita ini untuk seluruh kaum muslimin di negeri ini untuk mengumpulkan dananya. Mereka sebagai panitia. Sementara tidak mungkin atau sulit untuk kita sama sekali menghindar dari jasa bank dalam hal ini. Bagaimana seorang dari Surabaya mau mengantarkan sumbangannya ke Jogja naik bus, ya kalau hilang. Dan pernah terjadi beberapa ikhwan yang selalu menghindar dari bank, berangkat dari daerah Jogja ke Surabaya, membawa uang untuk menyetorkan ke salah satu perusahaan, uangnya hilang berjuta-juta rupiah. Nah, berapa waktu yang lalu panitia kablingan tanah, iya, baru sedang dibahas. Kenapa Ustaz kok nggak pakai wesel aja atau lebih baik menghindar dari bank? Anda jelaskan pada waktu itu apa itu wesel, sampai pada tingkatan kalau disimpan di rumah uang tersebut sangat riskan. Nah, siapa yang mau tanggung jawab kalau hilang? Siapa yang mau tanggung jawab kalau hilang? Kalau uang disimpan di rumah aman, siapa yang bilang aman? Sulit. Kok subhanallah, berapa hari setelah itu? Berapa hari Ji? Dari rapat 3 hari, boleh berapa hari itu? Berselang 3 hari bobol rumahnya sang bendara. Siapa yang mau tanggung jawab setelah itu? Ayo. Berat kan posisinya. Nah, kemudian nggak sebaiknya pakai wesel aja Ustaz, supaya lebih selamat dari riba. Siapa yang menyatakan kalau pakai wesel bisa selamat dari riba? Di pos itu ada yang dinamakan dengan bank pos, dan seluruh jenis bank harus punya kaitan dengan BI, Bank Indonesia, dan seluruh bank di setiap negara berkaitan dengan Bank Dunia, yang semua itu adalah riba di dalam riba di dalam riba. Mau pakai wesel silahkan, tetap uang Anda terlibat di dalam pemakaian riba. Sulit untuk dihindarkan di masa ini. Oleh karena itu para ulama berfatwa di atas kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, bahwa suatu kondisi yang sangat sulit, darurah yang tidak bisa dihindarkan, bisa membukakan pintu kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih, tentang khinzir yang jelas-jelas sudah haram. Tetapi barang siapa yang terdesak dalam kondisi yang tidak bisa dihindarkan lagi, silahkan kata Allah, barang siapa yang dalam kondisi terdesak, ya, terpaksa, tanpa berlebihan, sudah kenyang sebenarnya sudah cukup, tapi kok asyik masih ya sama kecap, makan lagi, lah bukan. Ini sudah dengan ism wa baghi kalau yang seperti ini, melampaui batas. Wasan didendeng buat oleh-oleh di rumah nanti. Nah, ini haram yang seperti ini. Faham ya ikhwan? Sama juga dengan masalah
bank ini tadi. Maka wallahu taala alam, kita sudah memikirkan itu jauh dan panjang lebar, dan memang sulit untuk dihindarkan. Maka atas dasar itulah berfatwa Al-Lajnatud Daimah, yang di sana ada masyayikh kibar yang Allah sifati tentang mereka, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa ana jawab. Nah. Enggak ada bank maksa. Banknya memaksakan untuk memberi bunga. Ambil, kalau nggak ambil tak awas loh. Gitu. Anda nggak tahu kalau dipaksakan, nggak diambil, jangan diambil, biarkan. Ente ambil pokok uang aja, nyimpan 10 juta, ya 10 juta itu ambil. Kan ada catatannya itu ya? Ada catatannya? Iya. Biasanya sih ada catatannya sih kalau bank. Biasanya loh. Nah, diambil ru'usi amwalikum. Ru'us amwalikum, yakni pokok asal uang Anda. Enggak dipaksakan kok. Enggak ada bank yang memaksakan. Kalau memaksakan, laporkan ke polisi. Laporkan, enggak apa-apa. Nah, barakallahu fiik. Mada ya Mahdi? Barakallahu fiik. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.